Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan asuhan neonatus bayi dan balita. Namun, pembahasan ini sebagian besar akan lebih banyak asuhan bayi baru lahir. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga tombol loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Tempat vaksin ke posyandu namanya cold box dan cold pack. Jadi box yang bagian luar itu namanya cold box, dan yang di dalam itu yang bentuknya seperti jergen itu namanya cold pack. Selanjutnya, tempat vaksin yang berada di puskesmas, rumah sakit maupun PMB itu namanya vaksin refrigerator atau kulkas vaksin. Sedangkan tempat vaksin di gudang vaksin atau di dinkes provinsi, kabupaten atau kota namanya cool room. Selanjutnya, ini ada teknik pemakaian vaksin, ASI perah, dan alat KB. Teknik pemakaian vaksin first in first out. Jadi yang pertama datang itu yang pertama keluar. Keluar di sini dalam artian itu yang pertama digunakan. Kemudian teknik pemakaian ASI perah itu last in first out. Jadi yang terakhir masuk di kulkas ASI perahnya itu yang pertama dikasih keluar atau digunakan. Nah, kemudian beda lagi dengan teknik pemakaian alat KB, first expired, first out. Jadi yang mana lebih duluan expired itu yang pertama digunakan, yang lebih dulu digunakan. Oke, lanjut. Di sini ada rumus kebutuhan cairan WBL. Nah, ini teman-teman jujur saja ini masuk ke soal P3K kemarin tahun 2023. Sebelumnya saya tidak pernah baca, jadi saya jawab hanya main tebak-tebak saja. Dan jujur saja ini catatan saya buat tahun 2024. Jadi saya hanya ingat-ingat soal yang mana yang menjadi FR tahun 2023. Saya penasaran, makanya saya cari tahu dan saya catat di rangkuman ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Rumus kebutuhan cairan BBL. Hari pertama kebutuhan bayi itu sekitar 60 cc per kilogram berat badan. Jadi ini berlaku untuk ASI perah dan susu formula. Kemudian hari kedua 60 cc tambah 20 cc per kilogram berat badan. Hari ketiga 60 plus 20 plus 20 cc per kilogram berat badan bayi. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman. Hari keempat juga seperti itu, 60 tambah 20 tambah 20 tambah lagi 20 per kilogram berat badan. Misalnya berat badan bayi 2000 gram, artinya 2 kilo. Ditanyakan hari ketiga nih teman-teman, hari ketiga berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan bayi tersebut. Nah, langsung saja kita tambahkan 60 cc tambah 20 tambah 20 dikali 2 kg. Jadi kebutuhan bayi tersebut adalah 200 cc per hari. Nah, ditanyakan berapa cc sekali minum. Diketahuinya misal 8 kali per hari minum susunya. Jadi langsung saja 200 cc dibagi 8 kali sama dengan 25 cc per 1 kali minum. Ngerti ya teman-teman? Jadi kalau hari pertama itu 60 cc per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badan bayi baru lahir itu 3000, langsung saja 60 kali 3 kilo sama dengan 180. Nah, 180 itu misalnya 8 kali minum per hari, 180 per 8. Nah, itu hasilnya teman-teman sekitar 22 sampai 23 cc per 1 kali minum. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai SHK atau screening hipotiroid kongenital. Ini dilakukan untuk mengukur TSH, untuk melihat apakah bayi hipotiroidisme kongenital atau tidak. Karena hipotiroid ini tidak menunjukkan gejala awal, namun bisa menyebabkan kerusakan pada otak yang dapat menghambat perkembangan anak. Jadi harus benar-benar cepat ditangani untuk mencegah hal tersebut. Nah, waktu pengambilan sampelnya itu pada 48 sampai 72 jam kelahiran. Kenapa tidak di 24 jam pertama kelahiran? Karena saat itu tiroidnya itu tinggi. Jadi bisa saja hasilnya positif palsu.
Lokasi pengambilan sampel pada lateral tumit. Jadi sudah jelas ya teman-teman tentang SHK ini. Lanjut, setelah injeksi vitamin K 1 mg, tindakan selanjutnya adalah ini tentang asuhan bayi baru lahir. Tindakan selanjutnya yaitu beri salep mata tetrasiklin 1% pada 1 garis lurus dari dalam keluar. Nah ini juga masuk teman-teman, bukan dosisnya yang ditanyakan, bukan 1%-nya yang ditanyakan, tapi cara pemberiannya. Bagaimana cara pemberian salep mata tetrasiklin? Apakah 1 garis lurus dari dalam keluar, atau dari luar ke dalam, atau dari tengah keluar? Ya seperti itu teman-teman gambarannya. Oke, lanjut pembahasan nomor 6, ini tentang pneumonia. Nah, pneumonia ini lengkapnya sudah kita bahas ya teman-teman, tentang klasifikasi pneumonia dalam MTBS. Nah, saya ingatkan kembali kalau pneumonia itu gejalanya napas cepat. Pneumonia berat itu batuk disertai dengan tarikan dinding dada positif. Nah, yang dibahas di sini ada kasus anak 1 tahun keluhannya batuk sudah 5 hari disertai demam dan nadi 60 kali per menit dan tarikan dinding dada positif. Nah, diagnosanya ini sudah tentu pneumonia teman-teman. Yang ditanyakan imunisasi apa yang dapat mencegah pneumonia tersebut. Nah, kita lihat pneumonia disebabkan 3 hal. Yang pertama disebabkan virus Haemophilus influenza tipe B, kemudian pneumococcus, dan disebabkan oleh jamur. Nah, virus Haemophilus influenza tipe B ini bisa dicegah dengan vaksin HIB, sedangkan pneumococcus ini bisa dicegah dengan vaksin PCV. Jadi, yang dapat mencegah pneumonia adalah vaksin HIB dan PCV. Nah, di soal ini pilihannya hanya ada PCV. PCV ini diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 di paha sepertiga tengah bagian luar paha kiri. Nah, PCV ini sensitif beku, maka penyimpanannya harus di 2-8 derajat Celcius. Sedangkan vaksin HIB ini diberikan dengan DPT ya teman-teman, diberikan di paha kanan dengan dosis 0,5 cc secara IM. Oke, pembahasan selanjutnya tentang kelainan kongenital. Ini ada beberapa macam teman-teman. Ini penting juga karena istilah-istilah yang seperti ini yang selalu muncul. Nah, pertama kita lihat phimosis. Phimosis adalah bayi tidak bisa pipis atau buang air kecil. Hirschsprung adalah bayi susah BAB. Dengan kata lain, bising ususnya ini tidak ada. Nah, lanjut, atresia esophagus adalah saluran pencernaan tertutup. Jadi selalu tersedak jika ada cairan yang masuk. Kemudian atresia biliar, ini saluran empedu tertutup yang menyebabkan ikterus patologis. Yang menyebabkan itu yang bayi kuning ya teman-teman. Lanjut, atresia ani. Ini tidak ada anusnya. Kemudian sumbing itu ada 3 macam. Jika sumbing hanya bibir saja, namanya labioskisis. Kalau sumbing langit-langit namanya palatoskisis. Kemudian sumbing langit-langit dan bibir namanya labiopalatoskisis. Nah, selanjutnya anencephalus itu tidak ada tempurung kelapa. Hidrokel adalah pembengkakan di area testis. Nah, lanjut pembahasan berikutnya tentang prinsip pemberian minum bayi baru lahir. Jika berat badan bayi lebih dari 1.800 gram dengan usia kehamilan lebih dari 34 minggu, kemudian dilihat dari kemampuan bayi refleks isap dan refleks menelan positif, maka cara pemberian minum bayi itu bisa dengan menyusu langsung. Jika berat badan bayi 1.500 sampai 1.800 gram dengan usia kehamilan 32 sampai 34 minggu, kemudian kemampuan refleks isap negatif dan refleks menelan positif, cara pemberiannya bisa dengan menggunakan cangkir, sendok maupun pipet. Nah, jika berat badan bayi 1.250 sampai 1.500 gram dengan usia kehamilan 30 sampai 32 minggu, kemudian refleks isap dan refleks menelannya itu negatif, cara pemberian susunya dengan OGT. Nah, selanjutnya jika berat badan bayi kurang dari 1.250, usia kehamilannya kurang dari 30 minggu, kemudian kondisi bayi tidak stabil, maka cara pemberian cairan dan susunya itu dengan intravena, kemudian dilanjutkan dengan stabil OGT. Oke, lanjut. Bayi yang tidak BAB dalam 24 jam, kita curiga Hirschsprung atau atresia ani. Cara membedakannya yaitu dengan colok dubur atau anus.
Nah, ini ada lagi pembahasan yang berulang ya teman-teman. Sebelumnya sudah dibahas, tapi tidak apa-apa, sekarang dibahas lagi tentang dosis Vitka untuk bayi baru lahir dengan BBLR. Nah, pemberian Vitka pada bayi aterem dosisnya 1 mg. Sedangkan pada bayi BBLR dengan berat badan kurang dari 1.500 gram atau umur kehamilan kurang atau sama dengan 32 minggu, dosis Vitkanya itu 0,5 mg. Nah, ini ada dosis HB0 pada bayi aterem diberikan 2-3 jam setelah Vitka. Kemudian HB0 pada BBLR atau kurang dari 2000 gram tunda dulu sampai dengan berat badan lebih dari 2000 gram atau usia lebih dari atau sama dengan 2 bulan. Pemberian salep mata ini tetap diberikan ya teman-teman, baik aterem maupun BBLR. Jadi setelah pemberian Vitka dilanjutkan dengan pemberian salep mata. Oke, lanjut. Pemberian terapi pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, sifilis maupun hepatitis B. Pada bayi yang lahir dari ibu HIV, profilaksis atau cara pencegahannya itu dengan ARV profilaksis. Batas pemberiannya itu 6-12 jam, maksimal 72 jam setelah lahir. Nah, kemudian bayi yang lahir dari ibu sifilis, profilaksisnya itu dengan benzatin, maaf ya teman-teman, bukan benzatil, benzatin penicillin G50.000 international unit per kilogram berat badan, diberikan secara IM. Kemudian batas pemberiannya itu sebelum dipulangkan. Nah, selanjutnya bayi yang lahir dari ibu hepatitis B diberikan imunisasi HBIG dan HB0. HBIG-nya diberikan pada paha kiri bayi dan HB0-nya diberikan pada paha kanan bayi. Nah, ini segera diberikan teman-teman, baik BBLR maupun berat badan lahirnya itu normal tetap dikasih, tidak boleh ditunda. Batas pemberiannya itu kurang dari 12 jam sampai 7 hari setelah lahir. Oke, lanjut. Adaptasi nafas bayi baru lahir. Nah, ini ya teman-teman, dari janin ke bayi baru lahir. Jadi pertukaran gas melalui plasenta, dengan kata lain janin itu memperoleh oksigen dari plasenta. Kemudian terbentuk surfaktan dan alveolus di kehamilan 26 minggu sampai 34 minggu. Nah, setelah 34 minggu terjadi pemetangan paru-paru. Nah, setelah bayi lahir, adaptasi nafasnya itu melalui 4 stimulasi. Yang pertama, stimulasi mekanik dengan rongga dada tertekan. Jadi saat bayi keluar ini rongga dada tertekan sehingga bisa adaptasi nafas bayi. Kemudian yang kedua dengan stimulasi kimiawi, yaitu penurunan oksigen di otak. Kemudian yang ketiga, stimulasi sensorik atau suhu tubuh dalam rahim dan luar. Kemudian yang keempat, stimulasi deflasi Herring-Breuer. Ini dengan batuk. Biasanya ada beberapa anak yang saat lahir langsung batuk. Nah, ini merupakan stimulasi deflasi Herring-Breuer ya teman-teman, yaitu mengeluarkan cairan dalam paru-paru sehingga bisa bernafas melalui sistem pernafasan pada umumnya. Oke, lanjut nomor 13. Berat badan lahir 1900, prematur, apnu atau tidak bernapas. Nah, yang ditanyakan itu penyebabnya. Penyebab bayi tidak bernapas dengan keadaan prematur karena belum matangnya surfaktan. Surfaktan itu matang di usia kehamilan 34 sampai 36 minggu. Oke, lanjut. Ini bayi asfiksia, sudah dilakukan resusitasi awal dan VTP sebanyak 2 siklus, namun bayi masih menggap-menggap. Langkah lanjutannya adalah jika masih 2 kali siklus PTV, maka jawab dengan ulangi PTP. Yang perlu kita ingat bahwa batas PTP itu dilakukan 2 menit atau 4 siklus, karena PTP itu dilakukan 30 detik per siklus. Jadi jika masih 2 kali, maka jawabnya ulangi PTV. Namun jika sudah 2 menit dilakukan VTP atau sudah 4 siklus, maka jawabannya itu adalah rujuk ke rumah sakit.
Nah, masih tentang BBLR nih teman-teman. BBLR 2000 gram, umur kehamilan 35 minggu. Bayi bisa mengisap kuat, KU baik, bayi akan pulang. Nasihat bidan ini apa teman-teman? Jadi, nasihat bidan yaitu metode kanguru. Jadi sebelum ibunya pulang, sebelum bayi itu pulang, ajarkan kepada ibu ataupun suaminya untuk metode kanguru, yaitu melekatkan bayi sesering mungkin dengan ibu atau kanguru mother care. Nah, ini teman-teman yang mudah diingat ya, bayi dengan BBLR mudah hipotermi. Nah, hipotermi ini bisa dicegah dengan KMC atau kanguru mother care. Jadi tetap jaga kehangatan bayi dengan metode kanguru. Lanjut, saat bayi IMD yang harus diamati adalah evaluasi per 15 menit nafas dan suhunya. Nah, lanjut, vitamin K. Dalam satu vial ini isinya 1 ml, dosisnya 2 mg. 2 mg ini untuk vitaminodion. Sementara dosis yang diberikan untuk bayi aterem itu 1 mg di paha kiri. Dengan kata lain, 1 mg 0,5 cc dari 2 mg tersebut. Jadi seperduanya ya teman-teman, diberikan dengan spoid ukuran 1 cc. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa spoid 1 cc itu hanya digunakan pada imunisasi BCG dan penyuntikan Vika. Nah, selanjutnya ini tentang dosis zinc. Kasusnya umurnya 15 bulan, diare sudah 2 hari, kemudian berat badan 9 kg, tinggi badan 70, turgor kulit kembali lambat. Nah, ini kata kuncinya teman-teman, turgor kulit kembali lambat. Pada bayi kurang dari 6 bulan diberikan 1/2 tablet selama 10 hari. Jika bayi lebih atau sama dengan 6 bulan diberikan 1 tablet per 10 hari. Jika bayi muda kurang dari 2 bulan tidak memerlukan zinc, jadi hanya sering-sering saja disusui. Nah, soal ini umurnya sudah 15 bulan, maka tindakannya yaitu diberikan 1 tablet zinc selama 10 hari. Nah, berikutnya ini tentang penyimpanan vaksin sisa. Pada vaksin polio tahan sampai 2 minggu, kemudian DPT HB hib tahan sampai 4 minggu, vaksin DT, TD maupun IPP itu tahan sampai 4 minggu, sedangkan BCG tahan sampai 3 jam dan campak tahan sampai 6 jam. Nah, terkhusus untuk vaksin BCG dan campak yang diberi label harus ditambahkan jam dibukanya, jam dibuka kemasan vaksin tersebut. Sedangkan pada vaksin polio DPT HB hib, DT, TD maupun IPP yang dicantumkan pada label itu adalah tanggal dibuka kemasannya. Selanjutnya, bidan memotong tali pusat bayi. Nah, tujuannya itu untuk menutup ductus venosus. Lanjut, bayi 5 bulan, keluhannya batuk pilek, pegal dan lemah. Ada ruam kemerahan di seluruh tubuh. Nah, diagnosanya itu campak, menular melalui droplet atau airborne, melalui udara ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan semoga teman-teman dimudahkan saat ujian dan memperoleh nilai maksimal. Jangan lupa selalu berdoa, istighfar, sholawat, dan perbanyak sholat istihor. Satu lagi teman-teman, jangan lupa doa Nabi Yunus dan lebih rajin sedekah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.